Kadang aku masih memejamkan mata hanya untuk membayangkan senyumnya lagi. Maria. Wanita itu datang seperti angin asing dari negeri jauh, membawa kehangatan yang tak pernah kutemukan bahkan di kampung halamanku sendiri. Di matanya, aku melihat kesepian yang sama seperti yang kusimpan rapat-rapat selama ini. Dan di senyumnya, ada sesuatu yang membuatku betah berlama-lama menatap dunia yang dulu bagiku hanya penuh beban. Namaku Raka. Lahir dan besar di Klaten, Jawa Tengah. Ayahku meninggal waktu aku SMA, tertimpa mesin pemotong saat panen raya. Sejak itu, aku jadi tulang punggung keluarga. Selepas lulus kuliah dari jurusan yang sebenarnya tidak pernah kucintai, aku putuskan pergi jauh. Aku memilih jadi petugas kebersihan di salah satu universitas di Madrid. Gajinya cukup. Bahkan kalau berhemat, bisa kirim tiap bulan untuk ibu dan adik perempuanku yang masih kuliah. Hidupku di sana sederhana, kos kecil, makan roti murah, bekerja dari pagi hingga petang. Temanku hanya sesama petugas kebersihan, dan satu orang satpam, asal Filipina. Aku tidak punya banyak waktu untuk berteman, apalagi jatuh cinta. Bagiku, cinta adalah kemewahan. Tapi semua berubah saat aku bertemu dia. Hari itu, aku membersihkan salah satu ruang dosen lebih awal karena ada jadwal kampus kosong. Aku baru saja mengepel lantai saat pintu terbuka. Seorang wanita masuk, tinggi, rambut coklat sebahu, dengan blazer krem dan aroma parfum bunga yang lembut. Matanya menatapku heran, tapi tidak marah. "Gracias, kamu sudah bersihkan ruanganku," katanya dalam bahasa Inggris yang fasih. Aku gugup, hanya menjawab singkat, "De nada, señora." Tapi dia tersenyum kecil dan membalas, "Senyorita, aku janda." Aku hanya tertawa kaku. Tapi sejak itu, ruangannya jadi tempat yang kusukai. Aku tak pernah sengaja menunggu dia, tapi setiap kali membersihkan, aku berharap dia datang lebih pagi. Maria adalah dosen yang disegani. Tapi saat bicara denganku, ia seperti wanita biasa yang tak ingin dihakimi. Dia suka bertanya hal-hal sederhana. Kenapa aku tak pernah makan daging babi? Kenapa aku selalu membawa bekal dari rumah? Kenapa aku tak pernah keluar malam minggu? Aku jawab semuanya dengan sabar. Tentang Islam, tentang ibu di kampung, tentang hidup yang harus penuh kehati-hatian. Suatu hari, dia berkata pelan, "Kamu tahu, aku iri. Hidupmu berat, tapi hatimu tenang." Aku terdiam. Aku tak tahu apakah dia sedang mengagumiku, atau sedang menangisi hidupnya sendiri. Hari demi hari, kami semakin dekat. Tapi tak satu pun dari kami menyebut ini cinta. Kami hanya saling mencari alasan untuk bertemu, untuk duduk bersama di taman kecil di dekat perpustakaan kampus. Aku suka caranya memperhatikan. Ia tidak pernah menyepelekan apapun yang kuucapkan. Saat aku menceritakan tentang masjid di dekat flatku, matanya berbinar seperti anak kecil menemukan dunia baru. Aku memberinya Al-Quran terjemahan bahasa Spanyol. Aku tidak memintanya masuk Islam. Tidak. Aku hanya ingin dia tahu bahwa Tuhan pun bisa mengerti bahasanya. Maria tak pernah menyentuhku. Bahkan kami tak pernah bersalaman. Tapi entah bagaimana, aku merasa telah disentuh lebih dalam dari sekadar kulit. Dia memahami luka-lukaku. Dan tanpa berkata-kata, dia memberi balutan pada jiwa yang lelah ini. Tapi hidup tidak selalu berpihak pada cinta. Di tengah semua kehangatan itu, aku mendapat kabar. Ibuku sakit keras. Aku harus pulang. Aku harus kembali ke Klaten. Dan aku tahu, tak akan kembali lagi dalam waktu dekat. Saat aku berpamitan, Maria tidak menangis. Tapi matanya cukup untuk membuat dadaku sesak sepanjang penerbangan pulang. Ia hanya berkata, "Kalau kamu pulang, aku akan merasa kehilangan. Tapi, lebih dari itu, aku takut tak pernah bisa menemukan ketenangan seperti saat duduk bersamamu di taman itu." Dan benar saja, sejak aku pulang, tak ada hari tanpa bayangannya. Sekarang, aku duduk di teras rumah kayu warisan ayah. Angin Klaten, tak sehangat angin Madrid. Kopi buatan ibu tak seenak buatan Maria. Dan suara azan di sini justru membuatku semakin merindukan dia, seorang janda dari negeri yang jauh, yang mungkin kini sedang membaca ulang kitab yang dulu kuberikan, sambil menatap kursi kosong di taman tempat kami biasa duduk bersama. 8 bulan.
8 bulan, sejak aku menginjakkan kaki kembali di tanah ini. Tapi mengapa rasanya seperti aku kehilangan rumah? Aku duduk di beranda rumah, menatap sawah yang menguning. Udara Klaten sore itu sejuk, tapi hatiku justru pengap oleh rindu yang tak bisa kusebutkan pada siapapun. Di sini, aku dikelilingi keluarga, suara ayam jago, dan bau nasi panas dari dapur. Tapi tak satu pun mampu menandingi satu senyuman dari Maria, senyuman yang dulu kutemukan di tengah kebisingan Metro Madrid. Kadang aku bertanya, apakah aku terlalu pengecut? Aku meninggalkannya dengan alasan kewajiban pulang, tapi sebenarnya ada ketakutan lain yang kubawa pulang. Ketakutan mencintai wanita yang tidak dijamin Allah untukku. Maria itu janda, lebih tua, non-muslim, orang asing. Dan aku, hanya seorang penerjemah paruh waktu, anak petani yang baru bisa beli HP layar retak. Tapi setiap kali aku memejamkan mata, suara lembut Maria menghantuiku. Dia selalu bilang, kalau cinta hanya soal agama, maka tidak akan ada nabi yang menangis karena ditinggal istrinya. Cinta itu anugerah, bukan logika. Entah dari mana dia belajar berkata seperti itu. Tiap malam aku membuka lemari, melihat selendang kecil yang dia berikan waktu perpisahan. Untuk salatmu, katanya. Aku tak tahu kenapa dia begitu menghormati ibadahku, bahkan lebih dari beberapa teman muslimku sendiri. Tapi aku tahu, Maria sedang mencari Tuhan yang sesungguhnya. Dan mungkin, dalam perjalanannya itu, aku adalah salah satu penunjuk arah. Tapi masalahnya, aku pun belum selesai menemukan jalanku. Aku sering merasa bersalah, karena membuatnya mengenal damai dalam Islam. Tapi aku tak berani menuntunnya lebih jauh, karena aku jatuh cinta, tapi memilih menjauh. Dan ketika aku mulai menerima kenyataan bahwa mungkin memang tak berjodoh, dia datang, menembus jarak dan waktu. 3 hari lalu, nomor asing meneleponku. Assalamualaikum Raka. Katanya dengan suara yang mengguncang dadaku. 3 detik aku tak menjawab. 3 detik yang membuat nafasku berat. Waalaikumsalam. Maria, maaf aku mengagetkanmu. Aku ada di Jogja. Dunia rasanya berhenti berputar. Apa? Jogja? Aku datang, bukan untuk memaksamu. Aku hanya ingin tahu, apakah jalan yang aku pilih benar-benar menuju Allah. Dan aku ingin kau melihat, aku bukan wanita yang dulu. Aku datang bukan karena cipta sumta, tapi karena keyakinan yang kau tinggalkan padaku. Aku terdiam. Air mataku tak terasa jatuh. Lalu dia menambahkan dengan suara pelan, tapi jujur, Raka, aku juga datang karena rindu. Malam itu aku menangis. Bukan tangisan cinta, tapi tangisan bingung. Aku takut harapan ini terlalu tinggi. Aku takut luka masa lalunya belum sembuh. Aku takut keluargaku menolaknya. Aku takut dia kembali hanya karena perasaan sementara, bukan keimanan yang sejati. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu, aku juga ingin bertemu. Sangat ingin. Besok pagi, aku akan menjemputnya di Jogja. Entah apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi satu hal yang pasti, hidupku tak akan sama lagi. Pagi itu, matahari Jogja belum sepenuhnya naik. Tapi jantungku sudah berdegup seperti gong gamelan ditabuh terus-menerus. Aku berdiri di depan pintu hotel tempat Maria menginap, membawa tas kecil berisi oleh-oleh khas Klaten. Entah untuk alasan apa, mungkin agar aku terlihat lebih pantas. Saat pintu lift terbuka, aku melihatnya. Maria berkerudung. Bukan hijab syar'i, tapi cukup menutup rambutnya dengan anggun. Mengenakan blaus putih longgar dan celana bahan warna pastel. Senyumnya, sama seperti yang terakhir kali kulihat di bandara Spanyol, tapi kini ada sesuatu yang berbeda. Matanya tidak lagi ragu, tatapannya seolah telah memilih arah dan tak ingin berbalik. Raka, ucapnya pelan, suaranya mengendap di hatiku. Aku tak bisa berkata apa-apa. Kupaksakan tersenyum, tapi entah kenapa rasanya seperti hendak menangis. Maafkan. Aku kalau aku datang tanpa izin, katanya sambil menunduk. Aku hanya tidak tahan terus berharap. Aku takut, kalau aku tak bergerak sekarang, aku akan menyesal seumur hidup. Kami duduk di kafe hotel, tidak banyak bicara, hanya menatap kopi dan teh yang sudah dingin. Tapi suasana antara kami terasa seperti dua dunia yang berusaha menyatu, penuh keheningan tapi mendalam. Aku belajar banyak setelah kau pergi, Raka. Fataya akhirnya. Abuci ikut kajian online. Aku berdoa dengan caramu. Aku mencoba memahami makna Islam, bukan hanya dari buku, tapi dari rasa. Dan rasa itu selalu membawaku padamu.
Hatiku bergetar. Ya, aku ingin percaya, tapi logika masih menahanku. Maria, aku takut. Aku takut kamu hanya mencintaiku, bukan Tuhanku. Dia tersenyum getir. Aku tahu kamu akan bilang begitu. Ia mengambil ponsel, membuka foto seorang wanita tua di gereja, lalu memperlihatkannya padaku. Ini ibuku. Saat aku bilang aku ingin pindah agama dan tinggal di Indonesia, dia menangis. Bukan karena aku pindah keyakinan, tapi karena dia takut. Aku terluka. Tapi Raka, kau tahu apa yang dia katakan terakhir kali? Aku menggeleng, pelan. Kalau kau menemukan damai, kejar. Tapi pastikan kau tidak kehilangan dirimu sendiri dalam prosesnya. Air mataku tak terbendung. Aku terlalu banyak menahan selama ini. Aku pikir cinta bisa dikubur oleh waktu dan logika. Tapi ternyata cinta yang tulus akan tumbuh liar di tanah rindu. Kami berjalan menyusuri Malioboro setelah itu. Tak banyak bicara, hanya menikmati kebersamaan yang dulu hanya bisa kami bayangkan. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Saat hendak kembali ke hotel, sebuah motor berhenti di depan kami. Seorang pria paruh baya turun, mengenakan setelan rapi dan mata tajam. Maria langsung kaku. Eduardo, katanya lirih. Aku tercekat. Pria itu menatapku, lalu Maria, dengan kemarahan tertahan. Jadi ini alasan kau tinggalkan segalanya, Maria? Maria bergeming. Tangannya menggenggam lengan bajuku, seolah mencari kekuatan. Siapa dia, Maria? Tanyaku lirih. Maria menunduk. Dia, mantan suamiku. Eduardo tertawa sinis. Mantan? Kau pikir begitu mudah menghapusku? Kita belum pernah menandatangani dokumen apapun di negara asal kita. Kau masih istriku secara hukum. Dunia seolah runtuh di bawahku. Aku ingin marah. Ingin menanyakan kenapa dia tak pernah cerita. Tapi satu hal yang ku tahu, ini bukan akhir. Ini awal dari ujian yang sebenarnya. Dan aku tak akan lari lagi. Aku tidak bisa tidur semalaman. Kata-kata Eduardo bergema seperti palu yang menghantam dadaku. Kau masih istriku secara hukum. Kau pikir bisa sembunyi di negara kecil ini dengan pria yang bahkan tak punya pekerjaan tetap? Ucapan itu menusuk, apalagi diucapkan di depan umum. Maria menangis diam-diam sepanjang malam, duduk di kursi hotel sambil memeluk kakinya sendiri. Aku duduk tak jauh darinya, tidak berani menyentuh, tidak tega menjauh. Pagi menjelang, dan aku tahu kami tidak bisa menghindar lebih lama. Kenapa kamu nggak pernah cerita kalau kamu belum bercerai secara hukum, Maria? Tanyaku, menahan nada tuduhan. Dia mendongak, matanya bengkak. Aku pikir prosesnya selesai. Aku tanda tangani dokumen, ku pergi dari rumah, aku tinggalkan semua. Tapi ternyata Eduardo tidak pernah mengirimkan berkas ke pengadilan. Dia mempermainkan aku. Hatiku sesak. Maria, wanita kuat yang pernah kubanggakan, kini hancur di depan mataku. Apa dia menyakitimu? Dia mengangguk pelan. Aku memejamkan mata. Ingin sekali aku kembali ke masa lalu dan memeluknya saat dia sedang terluka sendirian. Tapi aku tak bisa. Yang bisa kulakukan sekarang hanyalah melindunginya mulai hari ini. Besok kamu ikut aku ke rumah, kataku. Kita bicara sama orang tuaku. Matanya membelalak. Raka, kamu yakin? Aku mengangguk. Aku tidak akan biarkan kamu merasa sendiri lagi. Esok harinya Maria ikut bersamaku ke rumah. Tapi aku tahu ini tidak akan mudah. Ibuku, wanita Jawa yang keras prinsip, selalu mendambakan aku menikah dengan gadis santri, anggun, sopan, bisa masak dan paham budaya lokal. Maria adalah kebalikan dari itu semua. Raka, ini siapa? Tanya ibuku, dengan tatapan tajam sejak Maria menjejakkan kaki di teras. Namanya Maria, Bu. Dia calon istri saya. Ibuku menoleh tajam. Kamu bercanda? Kamu bawa bule, mantan istri orang, terus kamu bilang dia calon istri? Kamu mikir, Rak? Maria terdiam. Aku menahan napas. Ibu, kataku mencoba menenangkan. Dia sudah belajar agama. Dia ingin hidup di sini. Dia datang sendiri karena ingin memulai hidup baru. Tapi bukan sama kamu, bentak ibuku. Kamu itu anak tunggal, Raka. Harapan keluarga, masa depan keluarga ini. Dan kamu mau buang semuanya demi perempuan, yang bahkan belum jelas cerainya? Maria berdiri. Wajahnya tegang, tapi matanya masih teduh. Bu, katanya dengan bahasa Indonesia,
mau patah-patah. Saya tahu saya belum sempurna. Saya tahu saya banyak salah. Tapi saya datang ke sini bukan hanya karena saya cinta Raka, tapi karena saya ingin jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, keluarga. Ibuku memandangnya, tak berkata apa-apa. Tapi aku tahu, ini belum selesai. 2 hari kemudian, saat kami hendak ke kantor KUA untuk berkonsultasi, Maria mendapat telepon dari seorang pengacara di Spanyol. Eduardo ternyata mengajukan gugatan balik, menuduh Maria kabur membawa dokumen dan aset. Tuduhan berat. Jika terbukti, Maria bisa dicekal dan dipaksa pulang. Aku marah. Aku ingin teriak. Tapi yang kulakukan adalah menggenggam tangannya erat-erat. Kita hadapi bareng ya, kataku pelan. Dia mengangguk, tapi aku tahu, badai ini baru saja dimulai. Hari itu hujan deras mengguyur Klaten. Suasana terasa muram, seperti hatiku yang campur aduk. Telepon dari pengacara Spanyol itu masih terngiang di kepala. Maria duduk di pojok kamar, menatap jendela yang basah. Ia belum bicara sepatah kata pun sejak tadi pagi. Aku ingin berkata sesuatu, tapi aku tak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya aku duduk di sampingnya. "Ma, kamu gak sendiri." Ia menoleh pelan, menatapku dengan mata sembab. "Kamu gak harus ikut terseret masalah ini, Ra. Aku bisa pergi. Aku bisa kembali ke Spanyol. Selesaikan semuanya, Sandra." Aku menggeleng cepat. Aku dulu pernah mundur waktu aku ninggalin kamu di Madrid. Dan aku nyesel sampai hari ini. Aku nggak akan ulangi itu lagi. Maria menatapku. Aku lihat sedikit cahaya di matanya. Aku di sini, Ma. Kalau kamu harus perang, kita perang sama-sama. Tapi, bukan cuman Eduardo yang jadi masalah. Ibuku makin keras kepala sejak kejadian di teras itu. Ia menolak bicara padaku. Bahkan piring makanku tak lagi diletakkan di meja, tapi di dapur. Sebuah isyarat diam yang menyakitkan. Suatu malam saat aku pulang dari warung tempat aku bantuin teman berdagang, aku mendengar ibuku bicara pada ayahku di ruang belakang. "Kalau anakmu itu tetap maksa nikah sama janda bule itu, biar dia keluar dari rumah ini." Aku berhenti di balik dinding. Napasku tercekat. Ayahku diam. "Lah, dia tuh anak satu-satunya, Bu," ujar ayahku pelan. "Kalau dia bahagia, kita harus belajar menerima." Ibuku membanting gayung. "Bahagia dari mana? Cinta itu buta, Pak. Nanti kalau dia ditipu, ditinggalin, siapa yang nanggung malu?" Aku masuk ke kamar tanpa suara. Hatiku penuh luka. Tapi aku tahu, aku harus tetap di samping Maria. Aku harus jadi pelindungnya, bahkan jika dunia menolaknya. Desa kecilku bukan tempat yang biasa melihat bule berambut pirang berjalan-jalan membawa tas anyaman dari pasar. Ketika Maria mulai mencoba menyesuaikan diri, ikut arisan RT, belajar memasak gudeg, bahkan ikut kerja bakti, banyak warga yang awalnya mencibir mulai melirik kagum. Namun, hari itu semuanya berubah ketika seseorang tiba-tiba menyebarkan foto-foto lama Maria dengan Eduardo saat mereka masih bersama. Di grup WhatsApp ibu-ibu, rumor menyebar, Maria masih istri orang. Dia cuma akal-akalan cari suaka. Raka itu pasti kena pelet bule. Maria menangis keras malam itu. Aku pikir aku bisa punya hidup baru. Tapi masa laluku selalu datang mengejarku. Aku marah. Tapi aku juga bingung. Haruskah aku membawa Maria ke tempat lain? Kota lain? Menikah? Secara diam-diam? Hari Minggu pagi, aku mengajak Maria ke tempat kami pertama kali duduk berdua saat ia datang ke Klaten. Sebuah bukit kecil yang menghadap ke sawah. Angin berhembus pelan, langit mendung. "Aku tahu semua ini berat, Ma. Tapi, aku juga tahu kamu kuat. Dan aku ingin mendampingimu lewat semuanya." Aku membuka kotak kecil dari saku jaket. "Bolehkah aku jadi suamimu, di sini, di dunia ini, dan di akhirat?" Maria menangis. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena haru. "Yes, ya, iya, Raka." Namun kebahagiaan itu hanya sesaat. 2 hari setelah lamaran, kami mendapat surat resmi dari pengadilan Spanyol. Sidang atas gugatan Eduardo dijadwalkan 2 minggu lagi, dan Maria wajib hadir. Jika tidak, ia akan dicap melarikan diri dan dicari melalui Interpol. Kami menatap surat itu bersama. "Aku harus kembali, Ra." "Dan aku ikut." Maria menggeleng, matanya penuh ketakutan. "Tidak, Raka. Aku tak mau kamu melihat aku dihancurkan lagi." Tapi aku pegang tangannya. "Kalau kamu harus dihancurkan, aku ikut hancur. Tapi kita akan bangkit bareng." Pesawat itu mendarat dengan hentakan kecil,
tapi cukup untuk membuat jantungku kembali ke kenyataan. Aku melirik ke sebelah, Maria menatap kosong keluar jendela. Matanya tak bersinar, wajahnya tak lagi tenang seperti waktu kami di Klaten. Ini bukan perjalanan biasa. Ini seperti menjemput mimpi buruk yang pernah ia kubur dalam-dalam. Aku memegang tangannya. Ia menggenggamku erat, tanpa berkata apa-apa. Madrid terasa asing bagiku. Jalanan yang ramai, suara mobil yang bersahut-sahutan, orang-orang berjalan cepat, tanpa saling menatap. Berbeda sekali dengan Klaten yang hangat dan pelan. Tapi buat Maria, kota ini adalah masa lalu yang penuh luka. Ia menarik napas panjang saat taksi berhenti di depan apartemennya yang lama. Aku belum siap, bisiknya. Aku menatap bangunan itu. Dingin, abu-abu, sepi. Entah kenapa, aku juga merasa takut. Tapi aku tak boleh mundur. Kami naik ke lantai 3, dan Maria membuka pintu apartemen yang sudah lama kosong. Debu menutupi meja, dan aroma kelembapan menyambut kami seperti kenangan buruk yang menempel di dinding. Malam itu kami hanya duduk di ruang tengah, dalam diam. Angin dari jendela yang rusak membuat tirai berayun pelan. Aku menatap Maria yang masih memandangi foto lama di rak. Foto pernikahannya dengan Eduardo. Ia mengambilnya, menatapnya sebentar, lalu memecahkannya di lantai. Aku muak dengan masa lalu ini. Aku hanya memeluknya erat. Tak ada kata-kata yang cukup untuk menenangkan seseorang yang hatinya diremukkan selama bertahun-tahun. Keesokan harinya, kami menemui seorang pengacara tua bernama Senyor Diego. Rambutnya putih dan tebal, jasnya rapi, dan tatapannya tajam. Ia menatap kami sejenak, lalu menggelar dokumen-dokumen di mejanya. Saya tahu kasus ini berat. Tapi saya juga tahu, Maria tidak bersalah, katanya sambil membuka lembar demi lembar. Kami temukan bahwa Eduardo sudah menikah lagi, diam-diam, di Italia. Setahun setelah Maria meninggalkan rumah. Aku menoleh pada Maria yang langsung membeku. Apa? Katanya pelan. Dia menikah lagi? Diego mengangguk. Dan itu berarti, semua tuduhannya pada Anda menjadi tidak valid. Jika dia bisa melupakan Anda dan membangun hidup baru, maka Anda juga punya hak yang sama. Maria menunduk, menangis pelan. Aku menggenggam tangannya erat, dan untuk pertama kalinya sejak kami tiba, aku melihat sedikit ketenangan kembali ke wajahnya, tapi belum selesai. Namun, Eduardo bukan orang yang bisa dikalahkan hanya dengan hukum. Dia punya koneksi. Dia bisa saja membalikkan semua ini, bahkan dengan fitnah baru. Kita harus bersiap. Aku tahu, ini belum akhir. Ini bahkan baru permulaan dari perang yang sesungguhnya. Dan, aku takkan pergi kemana-mana. Aku akan tetap di sini, di sisinya, sampai akhir. Hari persidangan datang lebih cepat dari yang kami harapkan. Pagi itu, langit Madrid mendung. Angin terasa seperti membawa firasat buruk. Maria mengenakan setelan hitam polos. Wajahnya datar, tapi tangannya dingin saat ku genggam. Aku tahu dia berusaha kuat. Tapi aku juga tahu hatinya belum pulih. Kami duduk di ruang tunggu pengadilan. Di seberang, Eduardo datang dengan jas mahal dan senyum sinis. Di belakangnya, seorang perempuan muda berambut pirang menggandeng lengannya. Istri barunya, mungkin. Hati Maria seketika mencelos. Ia menunduk, tapi aku lihat rahangnya mengeras. Lihat siapa yang akhirnya punya keberanian muncul, ejek Eduardo dengan suara pelan, tapi cukup keras untuk kami dengar. Maria tak membalas, tapi aku berdiri dan menatap pria itu tajam. Sekarang, bukan kamu yang berkuasa. Kali ini dia tidak sendirian, kataku. Dia tertawa kecil. Oh, bocah desa dari Asia. Kau pikir kau bisa menyelamatkan dia? Sebelum amarahku meledak, Diego muncul dan menahan lenganku. Tenang. Hari ini kebenaran akan bicara. Ruang sidang dipenuhi suara-suara berbisik. Persidangan dibuka. Eduardo mulai dengan narasi panjang tentang bagaimana Maria meninggalkannya, membawa dokumen, merusak reputasi, dan lain-lain. Hakim mendengarkan dengan wajah datar. Lalu giliran Maria. Aku tak bisa lupa ekspresinya saat ia berdiri. Tangannya gemetar, tapi suaranya tegas. Ia menceritakan bagaimana Eduardo mengontrol hidupnya, mempermalukannya, dan bahkan memaksanya menjual harga diri untuk koneksi bisnis Eduardo. Semua orang di ruangan terpaku, tapi yang paling mengejutkan adalah saat Diego berdiri dan memperlihatkan video dari kamera tersembunyi.
Eduardo, dalam kondisi mabuk, berbicara pada temannya. Aku tak butuh Maria lagi. Dia perempuan lemah yang sudah habis dipakai. Biar dia mati di desa kecil Asia itu. Hahaha. Ruangan terdiam. Eduardo tersentak. Ini tidak sah. Hakim meminta Eduardo diam. Maria menangis tertahan. Aku menggenggam tangannya. Dan kali ini, genggamannya kuat. Bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai wanita yang bangkit dari keterpurukan. Akhirnya, hakim memutuskan, semua gugatan Eduardo tidak diterima. Maria dinyatakan bebas dari segala tuduhan. Eduardo dikenai denda atas penyebaran fitnah dan pelanggaran etika pernikahan internasional. Setelah persidangan, kami keluar dari ruang sidang, dan matahari sore menyinari wajah Maria. Ia menatap langit. Aku, bebaskah? Katanya. Aku tersenyum. Kau selalu punya sayap. Kau hanya lupa cara terbang. Tapi cerita kami belum berakhir. Kemenangan ini adalah awal dari hal yang lebih besar. Dan aku tahu, Spanyol bukan tempat untuk kami lagi. Waktunya, kembali pulang ke Klaten, ke rumah. Ke tempat di mana cinta tidak ditentukan oleh hukum, tapi oleh keberanian untuk bertahan. 3 minggu setelah persidangan kami meninggalkan Spanyol. Tiket sekali jalan ke Yogyakarta di tangan, dan bagasi kami tak penuh dengan barang, tapi penuh dengan harapan baru. Aku memandangi Maria sepanjang penerbangan. Ia terlihat lebih tenang, lebih ringan. Tapi aku tahu, di dalam dirinya, badai belum sepenuhnya reda. Ketika kaki kami menginjak tanah Klaten, aroma sawah dan angin lembut langsung menyambut. Wajah Maria bersinar. Ia memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam. Aku bisa bernapas, lagi kah? Katanya pelan. Udara ini bukan cuma bersih, tapi penuh kenangan. Rumah kecil peninggalan almarhum ayahku masih seperti dulu. Di teras, bulik yang sudah kuhubungi sebelumnya menyiapkan teh panas dan pisang goreng. Matanya berkaca-kaca melihat Maria kembali. Walau mereka belum lama kenal, tapi ada ikatan yang tak bisa dijelaskan antara perempuan-perempuan yang pernah sama-sama terluka. Hari-hari awal berjalan hangat. Maria belajar memasak makanan Jawa, ikut panen cabai dengan ibu-ibu kampung, dan mulai mengenal kehidupan yang jauh dari glamor Spanyol. Tapi justru disinilah aku melihat dia menemukan dirinya kembali. Tertawa lepas, menari kecil di dapur, memeluk anak-anak kecil yang memanggilnya Tante Putih. Namun, tak semua orang menerima kami dengan tangan terbuka. Beberapa tetangga mulai berbisik bahwa Maria adalah janda bule, bahwa aku dibutakan cinta, bahwa dia pasti membawa masalah besar dari luar negeri. Bahkan Pak RW sempat memanggilku, "Kamu yakinkah? Wanita ini bukan sembarangan. Apa kamu tahu masa lalunya?" Aku tersenyum, tenang. Saya tahu semua, dan saya tetap memilih dia. Tapi bisik-bisik itu berubah menjadi fitnah. Suatu malam saat Maria hendak pulang dari warung, motornya disalip dan dilempar batu oleh anak muda tak dikenal. Ia tidak luka, tapi trauma itu datang lagi. Matanya kosong saat aku menjemputnya. Tangannya dingin seperti saat kami tiba di Madrid. Kah? Apa aku tidak pantas bahagia dimanapun? Dadaku sesak mendengarnya. Keesokan harinya, aku mengumpulkan warga di balai desa. Aku berdiri di depan puluhan wajah yang dulu ramah, kini penuh curiga. Saya berdiri di sini bukan untuk membela Maria sebagai istri saya, tapi sebagai manusia. Dia perempuan baik yang telah melewati lebih banyak luka dari yang kalian bayangkan. Kalau kalian menilainya hanya dari warna kulit atau masa lalunya, maka kalian lebih asing dari orang luar negeri sekalipun. Suasana sunyi. Lalu bulik berdiri. Aku yang jadi saksi. Anak ini kerja keras, sopan, dan selalu bantu warga. Siapapun yang berani menyakitinya harus berurusan denganku. Dan perlahan, satu persatu mulai berubah. Warga mulai menerima, meski tidak semuanya. Maria mulai membuka kelas kecil mengajar bahasa Spanyol untuk anak-anak. Mereka suka padanya. Bahkan suatu hari, seorang jurnalis dari Solo datang dan menulis kisahnya. Judul artikelnya, "Wanita Spanyol menemukan rumah di desa kecil Jawa." Saat malam tiba, aku dan Maria duduk di beranda. Angin berhembus, bulan bulat sempurna di langit. "Aku pernah berpikir cinta hanya cocok untuk orang-orang beruntung," katanya pelan. Tapi ternyata, cinta itu tentang keberanian, bukan keberuntungan. Aku menatapnya.
Dan kamu adalah wanita paling berani yang pernah aku kenal. Ia tersenyum. Tapi sebelum aku mengecup keningnya, Maria menggenggam tanganku kuat-kuat. Kak, ada sesuatu yang harus aku ceritakan. Sesuatu yang belum kamu tahu. Jantungku berhenti sejenak. Apa itu? Ia menarik napas, menatapku dalam-dalam. Aku punya anak. Di Spanyol. Perempuan. Usianya 10 tahun. Aku tinggalkan dia saat lari. Dari Eduardo. Dunia di sekitarku terasa runtuh perlahan. Aku terdiam. Tidak tahu harus merespons bagaimana. Kata-kata Maria menggema dalam kepalaku. Aku punya anak. Usianya 10 tahun. Langit malam yang semula terasa hangat, tiba-tiba berubah menjadi sunyi, menusuk. Maria menunduk. Air matanya jatuh. Diam-diam. Tapi aku bisa merasakan betapa keras ia menahan semuanya. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Suaraku lirih tapi tajam. Aku takut, katanya, dengan suara bergetar. Aku takut kehilanganmu. Aku takut kamu berpikir aku wanita. Yang buruk, ibu yang tega meninggalkan darah dagingnya sendiri. Aku berdiri, melangkah ke depan, mencoba menjauh dari badai yang mendadak menghantam dadaku. Perasaan aneh mengalir di seluruh tubuh. Marah. Bingung. Tersayat. Anakmu di mana sekarang? Tanyaku, akhirnya. Di rumah ibuku. Di Bilbao. Ibuku merawatnya setelah aku lari. Aku belum pernah kembali ke sana. Aku cuma kirim uang, kadang video call, tapi dia belum tahu semuanya. Belum tahu bahwa aku kabur dari ayahnya. Belum tahu kenapa aku tak pernah menjemputnya. Aku menatapnya. Di balik wajah tegar Maria, ada luka yang jauh lebih dalam dari yang pernah kubayangkan. Dan lebih dari itu, aku menyadari satu hal. Aku jatuh cinta bukan hanya pada perempuan ini, tapi pada semua beban dan pilihan sulit yang ia pikul dalam diam. Kamu harus kembali, kataku akhirnya. Ke Spanyol, menjemput anakmu. Ia menatapku seolah tak percaya. Aku akan ikut. Kita akan berdua. Kalau dia anakmu, dia juga akan jadi anakku. Maria menutup wajahnya dan menangis di pelukanku. Tubuhnya bergetar. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa sendirian dalam rasa bersalah. Hari-hari berikutnya berubah drastis. Kami mulai mengurus dokumen. Maria mulai menghubungi ibunya yang selama ini hubungannya renggang. Awalnya sang ibu menolak bicara, tapi ketika Maria menyebut nama cucunya dan berkata, "Aku ingin jadi ibu yang pantas," suara dari ujung telepon tak bisa menyembunyikan tangis haru. Akhirnya, tiket ke Spanyol kembali kami pesan. Tapi kali ini bukan pelarian. Dia katalah perjalanan kembali untuk menyatukan yang terpecah. Sebelum pergi, warga desa mengadakan semacam syukuran kecil untuk kami. Bahkan anak-anak yang biasa ikut kelas bahasa Spanyol membawakan tarian kecil sebagai perpisahan. "Jangan lama-lama ya, Tante Maria," kata salah satu anak perempuan kecil. Maria memeluk mereka satu persatu dengan mata berkaca-kaca. Dan saat pesawat lepas landas dari Yogyakarta, aku tahu, babak baru akan dimulai. Lebih rumit, lebih berat, tapi juga lebih dalam. Karena kali ini, kami tak hanya memperjuangkan cinta, tapi juga keluarga. Bandara Bilbao menyambut kami dengan udara dingin dan langit mendung. Maria menggenggam tanganku, lebih erat dari biasanya. Langkahnya ragu-ragu, napasnya pendek-pendek, seolah setiap detik menambah beban yang ia bawa selama 10 tahun terakhir. Aku tak banyak bicara. Aku tahu, ini bukan waktunya untuk banyak tanya. Tapi aku tetap di sisinya, sebagai saksi dan sandaran. Kami tiba di sebuah rumah tua di pinggiran kota. Cat dindingnya mulai pudar, tapi di balik jendela, kulihat seorang wanita tua berambut putih duduk di sofa sambil merajut. Maria langsung tercekat. Itu ibuku. Ia melangkah pelan. Tangannya gemetar saat mengetuk pintu. Saat wanita itu membukanya, mereka hanya saling pandang. Lama. Tidak ada pelukan, tidak ada kata. Tapi dalam diam itu, aku bisa melihat dua hati yang pernah retak, mulai menyatu kembali. Ana sedang di sekolah, suara sang ibu serak. Tapi dia akan pulang sebentar lagi. Ana. Itu nama anak perempuan Maria. Namanya seindah senyuman kecil yang tiba-tiba muncul di wajah istriku. Aku menunggu di ruang tamu bersama mereka.
Percakapan berlangsung kaku, tapi perlahan mencair. Ibunya Maria mulai membuka album foto, menunjukkan gambar-gambar anak kecil. Saat ulang tahun ke-5, saat belajar naik sepeda, saat tampil di sekolah. Maria memeluk foto itu, menangis pelan. Lalu suara pintu depan berderit. Langkah kecil terdengar memasuki rumah. Abuela. Estoy en casa. Aku mendengar suara gadis kecil. Dan tiba-tiba, waktu berhenti, Ana berdiri di sana. Rambut panjangnya terikat rapi. Raut wajahnya, perpaduan sempurna antara Maria dan bayangan masa lalu yang tak pernah sempat diselesaikan. Maria berdiri perlahan, matanya penuh air mata. Hahola Ana. Ana menatap ibunya dengan kening berkerut. Ia belum mengenali. Wajar. Terakhir kali, melihat Maria adalah saat masih balita. Kamu siapa? Maria menutup mulutnya, menahan isak. Lalu, ia berlutut, membuka tas kecil, dan mengeluarkan boneka kecil berwarna merah yang sudah usang. Aku yang memberimu ini saat kamu berulang tahun yang ketiga. Aku, mamamu. Ruangan itu membeku, Ana menatap boneka itu. Ia tampak bingung, lalu matanya membesar. Aku masih punya yang sama, di atas tempat tidur. Dan pelan-pelan, Ana mendekat. Ia ragu, tapi langkahnya pasti. Lalu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ana memeluk ibunya. Pelukan yang tertunda 10 tahun lamanya. Maria menangis, ibunya menangis. Aku menunduk, menatap lantai, tapi air mataku jatuh juga. Karena kadang, cinta bukan tentang memiliki, tapi tentang kembali, meski telat, tapi dengan hati yang utuh. Saat malam tiba, kami duduk bertiga di balkon kecil rumah itu. Ana tertidur di pangkuan ibunya. Lampu-lampu kota Bilbao menyala indah, seperti bintang-bintang di bumi. Aku ingin membawanya ke Indonesia, bisik Maria. Aku menoleh. Kapan? Setelah aku merasa pantas. Aku hanya mengangguk. Karena aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Dan kadang, cinta yang paling besar adalah ketika kamu mau bersabar untuk menunggu semuanya sembuh. Perlahan. Sudah hampir 2 minggu kami tinggal di Bilbao. Hari-hari berlalu cepat, tapi juga melelahkan. Tak hanya secara fisik, tapi emosional. Maria mulai membangun kembali hubungan yang dulu hancur. Ia mencoba jadi ibu bagi Ana, mencoba jadi anak bagi ibunya sendiri. Aku sering hanya mengamati dari jauh. Mereka seperti sedang menyusun kembali puzzle yang pernah dibuang bertahun-tahun lalu. Suatu malam, saat aku sedang membuat teh hangat di dapur, Maria datang dengan mata sembab. Aku tahu, ia habis menangis. Lagi, aku bingung. Kak, katanya. Pelan, duduk di sampingku. Aku mencintai hidupku di Klaten. Aku mencintaimu. Tapi, di sini ada ibuku. Ada Ana. Ada masa lalu yang belum selesai. Aku menghela napas panjang. Aku tahu kata-kataku bisa jadi pisau, bisa juga jadi pelukan. Dan aku tak ingin menyakitinya. Maria. Bukan soal kamu memilih Indonesia atau Spanyol, tapi kamu harus memilih di mana kamu bisa hidup utuh. Tanpa rasa bersalah, ia menatapku. Tapi aku tak bisa minta kamu tinggal di sini, Kak. Ini bukan duniamu. Aku mengangguk. Benar. Tapi aku juga tak bisa minta kamu lari dari duniamu. Hening melingkupi kami. Lalu Maria berkata, Ana mulai nyaman denganku. Tapi kalau aku bawa dia ke Indonesia, apakah itu adil baginya? Ia tumbuh di sini, di negeri yang punya musim salju, bahasa berbeda, teman berbeda. Tapi, kalau dia bersamamu, dia punya ibu. Sesuatu yang jauh lebih penting dari salju. Maria menunduk. Tangannya menggenggam tanganku erat. Kalau aku memintamu tinggal di sini, di Spanyol, apakah kamu sanggup? Aku menatap wajahnya. Sekilas, muncul bayangan. Rumah di Klaten, sawah yang menguning, suara azan dari masjid kecil, senyum Pak Lurah yang selalu menyapaku. Aku mencintai tanah kelahiranku seperti aku mencintai napasku sendiri. Tapi, aku juga mencintai wanita di depanku. Aku bisa mencoba, kataku. Pelan, untuk kamu, untuk Ana. Maria langsung memelukku erat, seolah aku baru saja menyelamatkan dunia. Tapi jauh di dalam dadaku, ada kekosongan kecil yang mulai tumbuh, seperti benih rindu yang kelak akan tumbuh menjadi badai.
Beberapa hari kemudian, aku membantu Maria mencari sekolah baru untuk Ana, menemani wawancara kerja, bahkan mulai beradaptasi dengan kehidupan di Bilbao. Anehnya, semuanya berjalan lancar. Terlalu lancar. Dan itu justru yang membuatku gelisah. Suatu malam, saat aku sedang video call dengan ibuku di Klaten, aku tak bisa menahan air mata. Aku rindu, Bu. Rindu semuanya. Ibuku hanya tersenyum. Nak, rumah bukan cuma tempat kita dilahirkan. Rumah adalah tempat di mana engkau merasa dirindukan. Kalau dia dan anak kecil itu merindukanmu, mungkin rumahmu sedang berubah. Aku terdiam. Kata-kata ibu menusuk halus, tapi dalam. Dan saat itu juga aku sadar, rumah tak selalu berada di satu titik peta. Kadang, rumah adalah seseorang. Hari itu, salju turun tipis di Bilbao. Aku memandang dari jendela kamar apartemen kecil yang kami sewa. Di luar, anak-anak berlarian dengan jaket tebal, tertawa-tawa sambil melempar bola salju. Tapi pikiranku sedang tidak di sana. Di belakangku, Maria sedang membereskan koper. Tidak besar, hanya satu, tapi cukup untuk membuat dadaku sesak. Kah, aku tahu kamu gelisah, katanya tanpa menoleh. Setiap malam kamu bicara dalam tidurmu. Tentang Klaten, tentang ibumu. Aku menunduk. Maaf, aku tak ingin menyulitkanmu. Ia menghampiriku, duduk di sampingku. Kamu bukan menyulitkanku, kamu sedang terbelah. Aku hanya mengangguk. Karena itu benar, aku tidak ingin kamu menjadi seseorang yang kamu bukan, lanjutnya. Kamu Raka yang sederhana, yang salatnya tak pernah bolong, yang suka bau tanah basah, yang bisa bercanda dengan ibu-ibu di warung dan disambut anak-anak kampung seperti pahlawan. Aku tertawa kecil, itu berlebihan. Tidak, itu nyata. Ia menggenggam tanganku. Maka aku memutuskan, aku yang akan kembali bersamamu ke Indonesia. Aku terbelalak. Bagaimana dengan Ana dan ibumu? Aku akan bicarakan semuanya dengan tenang. Aku sudah bicara dengan ibuku semalam. Dia menangis, tapi dia tahu aku sudah bukan milik Spanyol saja. Aku milik hidup yang telah menungguku di negeri jauh. Dan Ana, dia setuju. Katanya, dia ingin lihat sawah. Dan ayam beneran. Aku tertawa, meski mataku mulai basah. Ini keputusan besar, Maria. Bukan. Ini keputusan paling jujur dalam hidupku, ujarnya. Aku tidak ingin membangun keluarga dengan dasar rasa bersalah. Aku ingin kita bertiga tumbuh di tempat yang kita bisa saling menyembuhkan. Hari berikutnya, kami bertiga duduk menghadap ibunya. Maria bicara dengan tenang. Ibunya hanya mengangguk, lalu menarik Ana ke pelukan. Ia menyelipkan sesuatu ke dalam tas kecil Ana. Untuk jika kamu rindu rumah ini, katanya. Hari keberangkatan tiba. Bandara itu kini jadi tempat kami menutup satu bab dan membuka lembar baru. Saat pesawat lepas landas, aku memegang tangan Maria di kiri dan tangan kecil Ana di kanan. Dua dunia kini menjadi satu. Dan dalam hatiku, aku berdoa, Ya Allah, izinkan aku menjadi rumah bagi mereka, dimanapun kami berada. Saat pesawat mulai menembus awan, aku tahu, aku sedang tidak pergi meninggalkan satu tempat. Aku sedang pulang, bukan ke tanah, tapi ke takdir yang telah lama menunggu. Langit Klaten sore itu berwarna jingga keemasan. Angin lembut meniupkan bau rumput basah dari sawah, aroma yang selama ini hanya bisa aku ceritakan pada Maria dan Ana. Kini mereka menghirupnya sendiri. Mobil yang kami tumpangi melaju pelan memasuki gang kecil menuju rumah ibuku. Beberapa anak kecil berlarian sambil meneriakkan namaku, seperti tak percaya aku kembali. Dan membawa dua orang asing cantik. Ibuku menyambut di depan rumah dengan mata berkaca-kaca. Maria memeluknya lebih erat dari yang pernah aku bayangkan. Tak ada kecanggungan, hanya pertemuan dua hati yang sama-sama ingin saling menyembuhkan. Ana berdiri ragu, lalu ibuku jongkok dan membuka pelukannya. Sini Neduk, katanya lembut. Ana maju, pelan, lalu memeluk nenek barunya dengan malu-malu. Suara takbir kecil rasanya bergema di hatiku saat itu. Hari-hari pertama di Klaten seperti mimpi. Maria belajar memakai daster, membantu ibuku di dapur, bahkan mulai bicara bahasa Jawa dengan aksen lucu yang membuat anak-anak tetangga terpingkal. Ana, yang awalnya pendiam, mulai bermain lompat tali dan mandi di sungai kecil bersama teman-teman barunya. Tapi tak semuanya mudah, ada bisik-bisik dari tetangga.
Ada tatapan curiga dari orang-orang yang belum mengerti. Pria Klaten yang membawa pulang janda bule dan anaknya, sesuatu yang terlalu asing untuk diterima begitu saja. Suatu malam, Maria menangis di dapur. Aku menemukannya duduk di kursi kayu, memandangi kendi air seakan menyimpan jawaban hidup. Orang-orang menatapku seolah aku tak pantas berada di sini, katanya. Aku mengusap punggungnya. Mereka hanya belum kenal kamu, tapi aku yakin mereka akan lihat hatimu. Kadang, aku rindu salju, tapi lebih sering aku rindu kamu, bahkan saat kamu di sebelahku, katanya pelan. Aku mengecup keningnya. Berarti, rumahmu sudah pindah ke dalam dadaku. Beberapa minggu kemudian, Maria mulai mengajar bahasa Inggris di madrasah dekat rumah. Ia tak hanya mengajarkan grammar, tapi juga memperkenalkan anak-anak desa pada dunia yang lebih luas. Ana masuk sekolah dasar dan dengan cepat menjadi anak yang paling disayang guru karena kepintaran dan kejujurannya. Hari demi hari, suara azan, suara kodok malam, dan tawa anak-anak mengisi rumah kecil kami. Rumah itu sederhana, tapi penuh. Penuh ada cinta, penuh perjuangan, dan penuh harapan. Namun jiwa hidup bukan dongeng. Suatu malam, ponsel Maria berdering. Nomor dari Spanyol, wajahnya berubah pucat. Ia menatapku, lalu berkata pelan, "Kah, sesuatu terjadi. Aku harus ke Bilbao. Secepatnya." Hatiku bergetar. Apa yang terjadi? Suami lamaku meninggal. Ana harus hadir di pemakaman. Dunia terasa diam. Dalam sekejap, semua ketenangan yang kami bangun terasa rapuh kembali. Tapi aku hanya menatap Maria dan berkata, "Kalau kamu harus pergi, aku akan siapkan tiket malam ini." Dan di dalam hati, aku bertanya, apakah rumah ini cukup kuat untuk bertahan dari angin yang kembali datang? Bandara Adi Sucipto malam itu dingin dan lengang. Aku berdiri di balik garis kuning, menatap punggung Maria dan Ana yang perlahan menjauh, menuju gerbang imigrasi. Ana sempat menoleh, lalu lari kembali memelukku. "Ayah Raka, kami pulang sebentar aja, kan?" Aku menunduk dan mencium keningnya. "Iya, Nduk. Pulang sebentar. Rumahmu tetap di sini. Aku tunggu." Maria menatapku, matanya sembab. "Kamu yakin? Kamu bisa menunggu?" Aku menggenggam tangannya. Aku menunggu bukan karena yakin kamu akan kembali, tapi karena aku tahu hati kita saling terikat. Satu pelukan terakhir, satu lambaian. Lalu mereka hilang di balik pintu kaca, membawa aku kembali pada sepi yang dulu sudah kutinggalkan. Hari-hari setelah kepergian mereka berjalan lambat. Aku kembali bekerja di bengkel sepupu, mencoba mengisi waktu. Tapi setiap suara notifikasi di HP membuat dadaku berdegup. Apakah itu dari Maria? Awalnya dia rutin mengirim pesan, video call. Foto-foto Ana yang meletakkan bunga di pusara ayahnya. Tapi entah sejak minggu ketiga, pesan mulai terlambat dibalas. Video call dibatalkan. Aku mulai dihantui pikiran-pikiran yang tak kuinginkan. Apa Maria berubah pikiran? Apa keluarga mantan suaminya tak mengizinkan dia kembali ke Indonesia? Atau dia menyadari bahwa kehidupan desa, sawah, dan langit mendung Klaten terlalu sempit untuk hatinya yang pernah hidup di kota besar Eropa? Malam-malamku dipenuhi imajinasi yang menyakitkan. Dalam tidur, aku melihat Maria tertawa bersama pria lain. Dalam mimpi, Ana memanggil pria lain dengan sebutan ayah. Sampai suatu malam, tepat pukul 2:14 dini hari, ponselku berbunyi. "Maria." Dengan jari gemetar, aku mengangkatnya. Di ujung sana, Maria terisak. "Aku lelah, Kak. Aku nggak bisa napas di sini. Semua orang menatapku seolah aku pengkhianat. Keluarga mantan suamiku bilang, Ana tak boleh pergi. Mereka bilang, Indonesia bukan tempat untuk anak mereka." Dadaku panas. Aku ingin teriak. Ingin membanting sesuatu. Tapi aku hanya berkata, "Bilang pada mereka, Ana bukan milik mereka. Ana milik hatimu. Dan hatimu sudah memilih rumahnya." Hening. Lalu isaknya berubah menjadi tangisan keras. "Aku ingin pulang, Kak." Tapi mereka ambil pasporku. Aku merasa seperti tawanan di negaraku sendiri. Dan malam itu, aku bersumpah dalam hati. Aku akan jemput mereka, apapun caranya. Sejak malam itu, aku tak bisa tidur.
Mataku terus menatap langit-langit kamar, memikirkan satu hal. Bagaimana caranya menjemput Maria dan Anna? Aku bukan diplomat, bukan orang kaya. Aku cuma tukang bengkel dari Klaten. Tapi cinta tak pernah butuh izin kekuasaan. Pagi, harinya aku pergi ke kantor imigrasi, lalu ke Kementerian Luar Negeri, lalu ke Kedutaan Spanyol di Jakarta. Setiap tempat yang aku datangi, mereka hanya berkata, "Maaf Pak, tidak semudah itu." Dan benar, tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Aku mulai menghubungi teman-temanku yang dulu pernah bekerja di Spanyol. Salah satunya, Pak Rahmat, mantan mandor pabrik tempat aku bekerja. Ia kini tinggal di Madrid dan punya akses ke pengacara migrasi. Aku ceritakan semuanya. Ia bilang pelan, "Ini rumit, Rah. Tapi aku bantu. Kirimkan dokumenmu dan segala bukti hubunganmu dengan Maria dan Anna." Hari-hari selanjutnya, aku seperti hidup di antara dua dunia. Satu dunia nyata yang sunyi, satu lagi dunia dalam layar ponsel. Penuh koordinasi, berkas, surat keterangan, terjemahan resmi, surat saksi, hingga rekaman video. Sementara itu, Maria makin jarang bisa dihubungi. Ia hanya bisa menyelinap ke warnet di Bilbao, menelponku diam-diam dari akun anonim. Katanya keluarga mantan suaminya mulai mengurung Ana di rumah. Aku takut mereka cuci otak anakku. Aku takut Ana lupa Indonesia, lupa kamu. Dan aku tahu, waktuku semakin sempit. Dengan uang yang kupinjam dari koperasi, aku beli tiket ke Madrid. Visa kunjung sudah berhasil diurus dengan bantuan pengacara Pak Rahmat. Tapi yang lebih penting dari tiket dan visa adalah tekadku. Aku harus jemput keluargaku pulang. Saat pesawat mengudara dari Bandara Soekarno-Hatta, hatiku penuh doa. Aku hanya ingin melihat mereka lagi, dan membisikkan satu hal, kita pulang. Madrid, terasa dingin ketika aku tiba. Lebih dingin dari yang aku ingat dulu. Tapi bukan karena angin musim gugur. Dingin itu datang dari kecemasan, akankah aku bisa membawa pulang mereka? Pak Rahmat menjemputku di bandara dan mengajakku ke rumah kontrakannya. Malam itu kami menyusun rencana. Esoknya, kami menemui pengacara, membawa semua bukti bahwa Maria dan aku sudah menikah secara agama dan tinggal bersama di Indonesia. Bahkan video Ana memanggilku, "Ayah," ikut kami bawa sebagai penguat hati. Tapi jalan tak pernah lurus. Keluarga, mantan suami Maria menolak bulat-bulat melepaskan Ana. "Dia darah kami," seru ibunya. "Maria boleh kembali ke Asia, tapi Ana tetap di sini." Aku lihat Maria gemetar. Tapi kali ini, dia berdiri di sampingku. Tak lagi sendiri. Tak lagi ketakutan. "Darah memang dari kalian," katanya. Suaranya bergetar. Tapi, hatinya sudah terikat pada pria yang mengajarinya arti rumah. Isak tangis pecah, suasana memanas. Akhirnya pengadilan keluarga turun tangan. Prosesnya cepat, karena Maria membawa surat-surat kuat dari Indonesia dan rekaman bukti bahwa Ana memang tinggal bersamaku sebagai anak. Putusan itu membuatku tak bisa bernapas beberapa detik. Hak asuh Ana diberikan kepada Maria dengan satu syarat. Ana tetap boleh mengunjungi keluarga Spanyolnya selama liburan sekolah, dan mereka bisa tetap menjalin hubungan, tidak diputus, tapi tak bisa ditahan. Dan pada hari ke-16 sejak aku tiba, kami berdiri bertiga di Bandara Barajas, Madrid. Maria menggandeng tanganku, Ana memeluk erat ransel kecil berisi boneka kesayangannya. Tiket di tangan kami bertuliskan, Indonesia. Ketika pesawat mengudara, Maria menyandarkan kepala ke bahuku. "Kita mulai lagi dari awal ya," aku tersenyum. "Bukan dari awal. Kita mulai dari cinta yang lebih dewasa. Lebih tahan luka. Lebih paham bahwa rumah bukan soal tempat, tapi siapa yang menunggu." Ana tertidur di pangkuan kami. Damai. Seperti tak ada badai pernah lewat.